Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Wahyu Alfi. Dimana lagi kalau tidak di ngosan, ngobrol santai. Kemarin kita dengan Bapak Adila sudah membahas tentang COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang dunia bisnis yang cocok untuk kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Gimana nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Pak? Sejarah Bapak memulai bisnis itu mulai sejak kapan dan gimana prosesnya itu? Oke, terima kasih atas kesempatan yang kedua kali ini. Yang kedua kalinya kita bertemu lagi dalam session ngobrol santainya Intai. Intai. Jadi di sini saya sebagai pelaku usaha, Mas. Jadi pelaku usaha bisnis yang bisa dikatakan masih dalam level UKMK, jadi levelnya masih dalam tergolong usaha kecil ya. Saya mulai usaha itu sejak tahun 2009. 2009. Jadi 2009 saya udah melakukan sedikit langkah ya, artinya take action ya. Jadi usaha yang kami lakukan di 2009 itu yang pertama adalah di sektor perniagaan. Perniagaan khususnya kita menjual produk yang berupa batik. Batik, berarti jual beli batik. Ya. Itu batik asal mana Pak? Ya, jadi batik yang kami jual pertama itu kami menyasar jadi kebetulan istri saya itu kan orang Madura. Orang Madura asli. Ya, orang Madura asli. Yang pertama itu 2009, tahunnya itu kita di batik Tanjung Bumi. Ya. Batik Tanjung Bumi. Batik Tanjung Bumi itu adalah batik tulis ya. Tanjung Bumi itu berasal dari nama sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Ya, Madura. Kurang lebih dia posisinya atau letaknya itu di pesisir utara Pulau Madura. Jadi di Kota Bangkalan ke arah utara lagi ke pesisir utaranya, di situ ada kecamatan namanya Tanjung Bumi. Nah, di Tanjung Bumi itu ada sebuah kayak sektor atau kumpulan pengrajin batik ya. Pengrajin batik tulis, di mana hasil daripada kerajinan batik tulisnya itu bisa dibilang tergolong, kalau istilahnya itu halusan Mas. Jadi batiknya itu sangat detail gitu. Berarti batik itu ada yang halus, ada yang kasar gitu Yeah. Pak ya? Kasar bukan dalam arti ini ya, teksturnya kasar sama halus, enggak. Tapi hasil batikannya itu yang bisa dikategorikan halus sama kasar. Kalau yang halus tuh biasanya mereka cenderung menggunakan canting ya. Yang kayak pensil terus ya, dikasih tinta cair itu. Iya, itu cantingnya itu kecil. Jadi hasilnya sangat detail. Ya, itu yang dimaksud dengan halus. Batik halus. Yang tidak halus itu biasanya itu menggunakan canting yang keluarannya itu agak besar, ya. Jadi agak luas. Jadi kurang detail lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu awal kami melakukan take action di dunia usaha. Ya, pertama kami di sektor batik, ya, penjualan batik, khususnya batik Madura, dan di awal itu kami menyasarnya di batik Tanjung Bumi. Tanjung Bumi. Ya. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih 3 tahun dari 2009, kami tahu atau memutuskan untuk beralih ke batik Pamekasan. Dari Tanjung Bumi ke Pamekasan. Oh, berarti Tanjung Bumi itu jenis batiknya? Iya, jenis batik yang umumnya orang tahu itu dilabeli dengan nama Tanjung Bumi. Nah,
Terus yang kedua, 3 tahun kemudian kami beralih ke batik Pamekasan. Pamekasan itu juga sama. Jadi Pamekasan itu nama salah satu kabupaten di Pulau Madura. Ya, posisinya itu letak Kabupaten Pamekasan itu kurang lebih di tengah-tengah. Jadi kalau Pulau Madura itu kan memanjang ya. Nah, itu di tengah-tengah itu kota Pamekasan. Nah, di Pamekasan itu masyarakat di Kabupaten Pamekasan di beberapa kecamatan itu memang ada yang memproduksi ya. Jadi dia sebagai sentra kegiatan usaha pembuatan batik. Ada beberapa kecamatan dan itu lebih banyak daripada yang ada di Tanjung Bumi. Kalau mungkin di Tanjung Bumi itu jumlah pengrajinnya ratusan ya. Kalau di Kabupaten Pamekasan itu bisa mungkin sampai ribuan jumlah pengrajinnya. Jadi lebih banyak. Nah, kenapa kami memutuskan untuk beralih ke Pamekasan? Yang pertama karena batik Pamekasan itu lebih kaya motif dan juga lebih murah. Artinya semua segmen terakomodir yang di Pamekasan. Yang di Pamekasan. Makanya setelah 3 tahun kita beralih ke Pamekasan. Itu juga batik halus itu Pak ya, jenisnya? Ya. Jadi kalau ini pengalaman kami ya, dimanapun sektor industri batik ya, batik itu pasti ada yang halus, ada yang kasar lah, tidak halus ya. Jadi kayak di Pamekasan juga ada yang halusan gitu. Tapi kalau kita bicara prosentase antara batik yang halus sama yang tidak, lebih banyak yang tidak. Karena harganya bisa dikategorikan jauh lebih murah daripada yang batik Tanjung Bumi. Berarti karena nggak terlalu halus tadi sehingga harganya juga agak selisih dari pabriknya Tanjung Bumi. Itu berapa tahun Bapak menjalankan bisnis itu? Ya, kalau usaha di batik ini ya sampai dengan saat ini, jadi sampai dengan saat ini kami masih eksis di batik, walaupun dengan sedikit ada penurunan ya karena situasi kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Itu Bapak di Tanjung Bumi, di Pamekasan itu Bapak sebagai supplier apa yang punya batik itu Pak? Iya, jadi kami bisa dikatakan lebih ke arah reseller ya. Lebih ke arah reseller. Jadi kami banyak sekali, ada beberapa pengrajin karena kami sudah menjalin kerjasama itu sudah hampir 10 tahun ya, itu kita sudah banyak bekerja sama dengan beberapa pengrajin yang yang bisa dikatakan lumayan besar lah, produksi batiknya ini sudah cukup banyak gitu. Yang di Pamekasan tadi. Jadi di Pamekasan tadi itu apa memang satu wilayah saja yang memproduksi batik atau memang di kabupaten itu kayak kabupaten dengan ciri khas orang dengan berpenghasilan batik atau seperti apa Pak? Di Pamekasan itu. Jadi Pamekasan memang salah satu kabupaten ya yang bisa dikatakan sebagai produsen batik mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Di Pamekasan. Iya, Pamekasan. Karena jumlah pengrajin batik di sana ribuan Kalau menurut saya salah satu yang terbesar di Indonesia di Kota Pamekasan. Itu Bapak bangun bisnis batik itu sendiri atau sama rekan-rekan atau ya apa Pak? Iya. Kalau untuk di sektor usaha batik ini itu kebetulan kami merintisnya sendiri. Bapak sendiri? Iya. Nggak dengan istri atau? Iya, ya pasti istri. Jadi mungkin ini Mas Wahyu pernah nggak melakukan atau mencoba untuk usaha? Kalau usaha pernah Pak. Dulu itu saya kepengen, terus saya mencoba untuk mengactionkan bisnis yang saya inginkan itu berupa dagang. Jadi kan saya itu orang Banyuwangi Pak. Saya asli Banyuwangi.
Kebetulan orang Banyuwangi itu kebanyakan adalah tani buah. Bukan tani buah kayak tani pokok makanan juga kayak padi, jagung, sembako dan lain-lain. Tapi di sana itu juga banyak tani buah kayak semangka, melon, buah naga, jeruk dan lain-lain. Kebetulan adik ibu saya itu supplier buah. Jadi yang mengambil buah dari desa, dari petani, kemudian disetorkan ke kota-kota besar. Jadi adanya ibu itu punya supplier di pasar-pasar tertentu yang ada di kota besar. Saya itu pengen mencoba untuk mengikuti adiknya ibu saya untuk mencoba bisnis tersebut. Alhasil saya memutuskan untuk mengajak beberapa teman saya karena waktu itu modal saya kurang, Pak ya. Karena modal saya kurang, akhirnya saya mencari rekan untuk bisa patungan memenuhi modal saya yang dikalkulasi dengan jumlah barang tersebut. Kemudian berjalanlah kita cari pasar. Cari pasar yang pertama itu kita dapat di Pondok Jati Sidoarjo. Pondok Jati Sidoarjo kita bertemu dengan pihak pasar dan alhamdulillah deal, Pak, mereka mau jadi supplier kita dengan harga sekian. Terus kita mulai cari barang, ditani. Ternyata harganya itu tidak nutut, Pak. Jadi misal nih di petani harganya 5.000, terus di supplier Sidoarjo Pondok Jati itu 7.000. Kalau kita nyetor dengan 1 ton berarti kan labanya sekitar 2 jutaan. Nanti kan kepotong transport, terus habis itu kepotong tenaga. Laba kotornya 2 juta. Iya, laba kotornya 2 juta. Dikurangi operasional nggak nutut. Betul, gitu ya. betul. Akhirnya nggak jadi jalan. Nggak jadi jalan. Terus belum nyerah di situ, saya cari supplier lagi di Pasar Kediri, Pak. Pasar Kediri saya nyari lagi. Kalau di Pondok Jati Sidoarjo itu kan lebih menengah ke atas. Jadi saya itu nyerang ke sektor yang menengah ke bawah. Mungkin nanti yang ngambilin itu pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan atau toko-toko buah yang biasa. Dapat, Pak, di Pasar Kediri itu dapat. Saya ajak sepakat untuk menjadi supplier, mau. Nah, akhirnya saya cari barang. Ketemu dan ada sedikit laba yang kita dapat. Bersihnya itu sekitar ya mungkin 700-600, Pak. 1 tonnya? 2 ton kita. 2 ton itu sekitar segitu. Karena saya bangun bisnis itu orang 3, jadi kayak pengendali apa ya, Pak, yang nyetir itu orang 3. Jadi kalau mau yang satu ngiri, yang satu nganan itu nggak bisa. Nah, itu masalah saya. Jadi saya waktu itu mau ngirim barang dengan laba bersih sekitar 600, tapi beberapa rekan saya tidak berani. Alhasil karena rekan saya nggak berani, ketika saya ngambil barang sendiri, modal saya nggak cukup, otomatis saya nggak jadi. Dan akhirnya bubar. Nggak jadi bisnis. Seperti pengalaman saya, Pak. Jadi memang kalau kita dari cerita yang Mas Wahyu ceritakan barusan ini, bisa saya simpulkan itu memang kebanyakan ya seseorang ya itu ketika mau memulai bisnis dan nggak jadi-jadi, itu masalahnya di situ. Jadi masalahnya itu di take action. Jadi kebanyakan hanya berproses, berwacana aja, tapi nggak jalan-jalan. Nah, itu yang banyak saya jumpai, mungkin teman-teman juga. Berarti yang usaha yang baik itu ketika usaha yang punya wacana tapi juga dijalankan. Yes, betul. Itu salah satu trik untuk memulai itu. Jadi kita harus take action. Ya. Jadi nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan itu bukannya kita tanpa pertimbangan ya, tapi nggak usah terlalu banyak. Jadi ketika pertimbangan yang cukup sudah dirasa cukup, kita take action aja gitu. Langsung sikat aja gitu. Sikat aja. Modal nomor sekian. Bapak dulu ketika merintis batik juga seperti itu, Pak? Atau gimana? Ya, mungkin betul. ada kisah inspiratif yang bisa saya dapat dari Bapak? Ya mungkin buat sobat Intai ya. Jadi kisah atau sejarah saya dalam memulai usaha batik 2009 itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi 2009 itu posisi saya masih bekerja, Mas Wahyu. Jadi 2009 saya 2008 itu bekerja sampai 2011. Di 2009
ini ide dari istri ya. Jadi istri yang ingin ya. Artinya apa? Ketika kami pulang mudik di Madura itu sambil jalan gitu loh. Jadi kita mudik nanti sambil membawa batik untuk kita jual di Sidoarjo. Ya, di Jawa. Di Jawa. Nah, itu 2009 ya. 2009 itu bisa dikatakan kondisi saya juga pas-pasan ya. Di saat itu saya bekerja dengan gaji kurang lebih 1,5 gitu. Itu tahun berapa itu, Pak? 2008-2009 ya. Terus habis ya untuk anak 1, istri 1 ya habis. Nah, 2009 tuh saya memiliki sedikit simpanan ya. Kurang lebih itu 500.000. 500.000. Nah, 500.000 itu adalah, saya masih ingat bener gitu. Modal awal yang kami pakai itu 500.000 untuk beli batik. Iya, untuk kita datang ke pengrajin, kita beli batik, kita ambil untuk kita jualan. Itu di 2009. Dengan modal 500.000 itu hampir bisa dikatakan tuh setiap minggu itu kami ke pengrajin yang ada di Tanjung Bumi. Jarak Tanjung Bumi Sidoarjo itu kurang lebih mungkin sekitar 80 kilo ya, 80 km. 80 km. Nah, jadi kalau pulang pergi sekitar 160-an lah. 160 km. Terus saya naik motor sama istri hampir tiap minggu. Itu yang di Sumenep apa yang di Jatibumi? Jantung Bumi. Ya. Jantung Bumi. Itu awalnya. Nah, artinya apa? Artinya di situ ya untuk sobat Intes semua ya, mungkin bisa ya sedikit diambil lah. Jadi ketika kita mau memulai usaha itu untuk modal itu jangan dijadikan sebuah prioritas yang utama. Karena sebenarnya secara nggak langsung kita itu punya kelebihan masing-masing, gitu loh. Ya, kita masih dianugerahi dengan kesehatan dan lain sebagainya, akal dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu modal utama sebenarnya. Nah, itu poinnya. Jadi ini teman-teman yang lain, modal itu nomor sekian. Yang penting kita itu punya pikiran, punya tenaga, apalagi punya ide. Itu pasti ada jalan. Jadi itu yang utama. Modal utama itu pikiran, tenaga. Masalah modal uang itu nomor sekian. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus perjalanan Bapak merintis bisnis batik ini sampai naik seperti sekarang itu gimana itu, Pak? Ya, kan panjang ya, dari 2009 sampai 2021 itu sudah kurang lebih hampir 12 tahun. Ya, 12 tahun. 2009 kita bermain dengan batik Tanjung Bumi. 3 tahun kemudian kita beralih ke batik Pamekasan sampai dengan sekarang. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang reseller kita sudah banyak ya di seluruh Indonesia. Itu kami ada reseller ya. Terus di situ ada proses, kita berproses. Jadi 2009 sampai dengan 2015 ya, itu kami bisa dikatakan masih single factor. Jadi kita melakukan usaha itu single factor itu ya kami jalankan saya dengan istri saya. Kebetulan 2009 itu memang momen pertama di dunia online shop itu pertama kali, saya masih ingat pada saat itu 2009. Itu momen pertama. Facebook masih bisa dikatakan masih baru, dan untuk jualan tuh masih masih sangat-sangat mudah sekali. Artinya kompetitor itu masih nggak seperti sekarang. Mungkin itu yang menjadikan grafiknya sangat tinggi karena pesaing itu masih sedikit gitu, Pak. Ya, itu di awal-awal ya. Jadi kami single factor itu sampai 2015. Dan kami merasakan ketika kami melakukan sebuah pekerjaan usaha itu single factor ya sendiri, itu pertumbuhan itu agak susah, Mas Pak.
Jadi pertumbuhan itu agak susah. Saya masih ingat benar, omset sampai dengan 2015 itu maksimal itu di angka 50 juta satu bulan. Itu kotor itu? Omset ya. Omset? Ya, omset itu kotor ya. Jadi semua transaksi itu 50 juta per bulan. Dan itu sudah susah naik. Mentok itu Pak ya? Mentok. Itu 2015 ya? Single factor saya dan istri yang menjalankan usaha. Itu susah sekali untuk naik. Setelah itu 2015 kami berpikir, dan mungkin juga dari literasi yang kami pelajari, karena kami selalu update terus, jadi harus mengupdate ya. Salah satu kunci juga selain itu tadi take action dan kita memaksimalkan dengan apa yang kita miliki. Berikutnya kita harus mau belajar terus-menerus. Nah, itu juga salah satu kuncinya. Jadi kita nggak mungkin, apalagi saat ini tuh eranya itu sangat-sangat dinamis ya. Jadi kita nggak bisa menebak ke depan itu seperti apa, karena sangat-sangat cepat. Di semua sektor mengalami perubahan. Dan kita bisa memetik sedikit contoh ya, hal seperti itu di perusahaan besar yang bisa dikatakan dulu leading ya, dulu dia memimpin, itu Yahoo.com. Itu dulu leading. Tapi begitu pesaing kompetitor sudah masuk, Google sudah naik juga ya, nggak tahu ceritanya gimana, akhirnya dia sekarang kandas. Kayak itu Nokia juga. Betul. Nokia juga. Itu karena terlalu nyaman di zona nyamannya dia. Terus pesaingnya juga update terus, akhirnya ketinggalan. Dia merasa pede dengan penggunaan yang besar, konsumennya yang mungkin menurut dia itu dia nggak konsumennya nggak bakal pergi. Ternyata akhirnya pergi dan beralih ke Android. Itu mungkin juga kisah inspiratif juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat-sangat dinamis ya. Kita harus nggak bosan-bosannya dalam rangka menuntut ilmu. Siap. Nggak boleh bosan dalam rangka menuntut ilmu. Tolong digarisbawahi Sobat Intai. Terus ya Bapak, kondisi bisnis Bapak saat pandemi Corona seperti ini? Jadi kondisi bisnis saat pandemi ya, jadi kita sudah menikmati ya, artinya kita sudah diberikan kesempatan Allah menikmati Corona ini kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun sejak 2020 Maret sampai dengan saat ini masih belum selesai. Agak sedikit ya memprihatinkan ya. Jadi 2020 awal Corona, PSBB saya masih ingat, itu omset kita ya itu langsung menurun drastis. Kalau kita prosentase itu sampai di angka 25%. Turunnya. Dari 100 ke 25%. Berarti setengahnya lebih Pak ya? Lebih. Itu awal-awal PSBB 2020. Itu masih apa tadi bilangnya Bapak, membangun bisnis sendiri tadi, apa namanya Pak? Single factor itu masih single factor apa udah punya karyawan itu? Sudah. Jadi tadi ya, setelah 2009 sampai 2015 kami single factor. Di situ kami merasakan stuck kan ya. Jadi stuck, kita di omset 50 juta dan kami merasa sudah nggak bisa kita push lagi untuk naik. 2015 kami memutuskan untuk merekrut tim, kurang lebih seperti itu. Berapa orang pertama yang dulu Bapak Pertama ingat? Satu orang. Karena memang di mindset seorang pebisnis awal, pemula itu pasti yang ditakuti perihal itu. Jadi ketika kita mau merekrut tim ya, itu pasti yang menjadi dalam tanda kutip momoknya itu nanti apakah kita bisa menggaji dan lain sebagainya, itu pasti.
untuk merubah itu yang sedikit agak sulit dan dibutuhkan sebuah, ya mungkin kita harus belajar dari banyak pengalaman orang lain, terus ilmu-ilmu pelajaran itu tadi yang saya bilang harus kita pelajari terus. Jadi harus membuka diri lah. Itu ya Pak, ketika Bapak ngambil orang sebagai pegawai atau mungkin tim, itu ada dampaknya nggak Pak buat bisnis Bapak? Ya pasti. Jadi ketika 2015 kita menggunakan tim ya, jadi ada yang membantu. Kebetulan kami kan di Batik ini bisnis yang kami jalankan kan pure, bisa dikatakan 90% itu online ya. Jadi tim yang kita rekrut di awal itu membantu proses pemasaran. Itu yang pertama kami rekrut. Otomatis, jadi ketika pemasaran sudah ada tambahan persennya, pasti grafik akan naik. Grafik penjualan itu pasti akan naik. Yang sebelumnya pemasaran cuman kita handle sendiri ya, satu orang ya. Terus ini tambah satu orang ya otomatis karena jangkauannya semakin luas. Itu sudah pasti. Omsetnya juga naik Pak, pasti Pak ya? Iya. Dari 50 juta mungkin bisa 500 juta atau berapa Pak? Iya. Jadi kalau omset ya, omset otomatis naik ya. Jadi dan kami merekrut tim itu nggak langsung, jadi bertahap beberapa orang sampai dengan sekarang ya. Dan otomatis diiringi dengan pertumbuhan omset juga. Omset itu pun bisa dikatakan terakhir yang mungkin paling besar ya. Kita masih belum bisa sampai dengan dalam 1 bulan belum bisa sampai dengan 1 miliar tapi paling banyak itu ketika kita peak waktu yang paling tinggi itu biasanya mendekati Ramadan ya, itu peaknya. Itu titik besarnya di Ramadan. Terus Corona masuk, setelah itu sangat berdampak sekali dengan kondisi pertumbuhan bisnis Bapak. Bapak ada strategi untuk meminimalisir turunnya grafiknya itu? Mungkin dari pengalaman Bapak yang dulu kan Corona udah 2 tahun nih, masa turun terus kan? Iya. Jadi ya memang kalau meminimalisir ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Cuman tapi memang kalau saya amati ya di sektor ini, di sektor bisa dikatakan ini sektor fashion ya. Fashion itu adalah kebutuhan sekunder ya. Jadi bukan kebutuhan primer. Seperti halnya makanan, minum dan lain sebagainya. Fashion ini adalah kebutuhan sekunder. Ketika PPKM atau ketika Corona ini terjadi dan dari pemerintah melaksanakan pembatasan ya. Pak, mohon maaf, ini azan ini. Kita break dulu ya. Sholat dulu, habis itu kita lanjutkan. Oke, teman-teman Intai, kita break dulu karena azan. Halo sobat, kembali lagi ke Ngosan, ngobrol santai. Tadi kan kita terjeda waktu sholat asar, kita kembali ke segmen kedua. Langsung saja saya ulangi lagi pertanyaannya mengenai strategi meminimalisir penurunan grafik pada usaha Bapak. Oke, terima kasih Mas Wahyu ya. Jadi saya lanjutkan terkait meminimalisir usaha ya dari faktor-faktor yang bisa dikatakan tidak terprediksi sebelumnya ya. Jadi memang sektor yang kami geluti itu adalah sektor fashion, kurang lebih sektor fashion, di mana sektor ini itu adalah merupakan kebutuhan sekunder ya. Jadi terkategorikan itu kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok kita sehari-hari. Artinya apa? Artinya ketika kita bergelut di segmen sekunder ya, otomatis dengan adanya
pemberlakuan pembatasan mulai dari PSBB tahun kemarin sampai dengan PPKM level saat ini ya, itu sangat-sangat berdampak ya. Dan itu tidak bisa, udah di luar batas kemampuan kita. Kenapa? Jadi sangat-sangat bisa kita lihat bahwa ketika ada pembatasan itu otomatis kebutuhan-kebutuhan orang terkait dengan fashion ini juga sangat menurun, Mas Wahyu. Ya. Jadi contoh yang tadinya kalau di fashion ini banyak sekali pesanan-pesanan seragam karyawan, sekolah dengan pembatasan PSBB PPKM itu mereka sudah tidak beraktivitas seperti sedia kala. Jadi otomatis hal-hal tersebut sangat-sangat minim gitu loh. Jadi untuk meminimalisir terkait dengan yang disampaikan ya, usaha terhadap usaha yang kita geluti sangat susah, Mas. Sangat susah. Seperti itu. Nah, itu tadi kan memang sangat susah, sobat. Ya apa ya, dengan kondisi yang seperti ini memang semua sektor itu mendapatkan dampak yang buruk. Banyak juga kayak kedai kopi atau kafe-kafe, warkop yang melebihi jam batas itu ditutup, akhirnya mereka gulung tikar. Memang susah. Jadi mengenai bisnis Bapak nih, Bapak punya ini nggak strategi lagi untuk mengatur penggajian karyawan, Pak? Atau mungkin ada harus berkorban mengeluarkan atau mem-PHK-nya karyawan atau ya apa? Jadi memang kondisi pandemi ini sangat-sangat berdampak ya kepada semua sektor usaha ya. Apalagi sektor-sektor yang seperti ini, sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan itu kan memang kebutuhan tidak prioritas, ya, dan itu sangat-sangat terpengaruh. Alhasil otomatis omset juga menurun. Pasti itu, Pak. Ketika omset menurun, pilihannya kan hanya ada dua. Kalau menurun terus dan kita tidak bisa menghasilkan profit, endingnya ya pasti tutup gitu loh ya. Nah, itu ada sedikit cara. Jadi ketika kondisi saat ini menurut saya ya, kita bisa survive itu udah bagus. Artinya survive itu kita bisa mencukupi dan menutup kebutuhan minimal operasional kita. Nah, itu sudah sangat-sangat bagus. Nah, ketika kebutuhan itu tidak bisa kita cukupi, artinya operasional itu masih kurang, ya memang ada dua cara menurut saya, dan mungkin ini adalah, dan semua sektor itu pasti akan melakukan hal seperti ini. Jadi yang pertama adalah mau nggak mau harus ada pengurangan karyawan, dan yang kedua bisa kita sedikit kita modifikasi ya, jika masih bisa memenuhi itu dengan sistem half ya, setengah ya. Jadi bisa kita model masuk bergantian atau seminggu masuk seminggu libur ya. Nah, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, mau tidak mau kita harus ada penurunan daripada income. Nah, itu adalah beberapa hal yang mau tidak mau harus kita paksakan. Jadi untuk untuk eksistensi kita ke depan, untuk menjaga eksistensi kita ke depan. Karena seperti tahun 2020 ya, itu saya ingat benar dan itu menjadikan pelajaran bagi saya. PSBB Maret 2020, PSBB-nya memang kurang lebih 1 bulan ya, saya lupa. PSBB awal itu berapa? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. PSBB-nya memang 1 bulan, tapi dampaknya itu bisa sampai 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan yang kami rasakan. Itu hampir gulung tikar atau
Ya, yang bisa tahun dikatakan 2020 kalau kemarin? kita masih punya backup ya bisa bertahan. Tapi kalau kita tidak ada backup ya, backup dana ya bisa tutup. Tapi alhamdulillah kita masih bisa eksis lah di 2020 kemarin, walaupun dengan kondisi yang bisa dikatakan cukup memprihatinkan gitu Mas Wahyu. Marah mana Pak? Yang 2020 atau yang 2021 sekarang? 11-12. 11-12, hampir sama. Hampir sama kondisinya. Dan kita nggak tahu ke depan seperti apa, kita masih belum tahu. Kita nggak tahu nanti ada varian baru lagi yang bisa lebih hebat lagi dan mengakibatkan PPKM ada lagi. PPKM nggak tahu level kayak makan aja. kayak terjadi. Jadi seperti itu. Jadi apa ada lagi Bapak bisnis lain batik yang mungkin Bapak jalani? Iya. Iya, alhamdulillah memang kami ada 2 unit usaha ya. Oh, Bapak punya 2 unit Iya, usaha. Jadi selain batik, itu di 2011 kami juga mencoba merintis sebuah usaha di bidang IT Mas Wahyu. Dan IT lebih fokusnya di infrastruktur jaringan IT. Berarti Bapak dulu pernah kuliah mengambil jurusan IT gitu Pak ya? Iya, Di Surabaya atau di Surabaya. Itu 2000 merintisnya? Merintis di bidang IT tahun 2011. Berarti batik dulu, Iya. habis itu baru IT. Iya. Itu gimana Pak perjalanannya yang IT itu? Iya. Karena memang ya mengalir aja sebenarnya, mengalir dan kemudian kondisi zaman itu sesuai dengan yang kebetulan saya geluti di situ. Jadi kebetulan saya mengambil sekolah sarjana itu di jurusan IT ya, jurusan IT, dan saat itu posisi atau kemajuan teknologi itu mengarahnya kan ke sana, ke IT semua. Dan waktu awal untuk batik itu kita mulainya juga based on online ya. 2009 kita penjualan online semua. 2011 kami membangun usaha di bidang IT khususnya di jaringan. Nah itu juga online semua gitu. Jadi pemasaran dari awal itu kita sudah memutuskan untuk menggunakan pemasaran berbasis media online. Itu bergeraknya IT itu seperti apa Pak? Saya kan kurang tahu masalah IT itu Pak. Iya. Atau mungkin masalah WiFi atau apa gitu, saya nggak tahu ya. Gimana? Jadi memang basic saya kan di jaringan komputer lah, kurang lebih seperti itu. Tapi pengembangannya kan luas sekali. Terus kita memutuskan di kurang lebih istilahnya itu infrastruktur jaringan. Di mana infrastruktur jaringan komputer itu melingkup atau lingkupnya itu kalau kita kategorikan itu ada dua media ya untuk jaringan. Yang pertama wire ya atau kabel, yang kedua wireless atau tanpa kabel. Nah, wireless itu dengan gelombang. Nah, itu adalah salah satu atau core bisnis kita di bidang IT. Jadi di sektor itu misalnya. Iya. Saya nggak terlalu tahu Pak. Cuman ya ini seperti itu Pak. Itu bagus Pak bisnisnya. Maksudnya grafiknya tinggi atau mungkin pas kondisi seperti ini juga sama down seperti batik atau gimana Pak? Yang IT itu. Iya. Jadi kalau terkait dengan dampak PPKM itu hampir semua jenis usaha itu terdampak semua. Mulai yang usaha kecil, mulai kaki lima ya, sampai dengan yang usaha bisa dikatakan udah enterprise ya, perusahaan besar itu pasti terdampak. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena antara supply demand-nya udah nggak imbang. Gitu. Perusahaan besar mungkin dia bisa mensuplai produksi produk banyak, tapi demand permintaan di pasar itu nggak ada. Masyarakat bertahan semua. Kenapa bertahan? Ya karena income. Ya kalau orang swasta otomatis terdampak.
dia dibatasi yang kaki lima nggak boleh jualan sampai jam 8 malam ke atas. Jam 8 otomatis income berkurang, ya kan? Pegawai swasta yang dengan kondisi pembatasan itu dia kena yang tadi saya sampaikan half setengah masuk dan nggak masuk, ya otomatis pendapatan berkurang. Ya. Otomatis dia juga akan bertahan. Artinya uang yang dimiliki kemungkinan juga dihemat-hemat, kurang lebih seperti itu. Nah, produsen besar, pabrik-pabrik besar, ya dia memproduksi barang yang banyak juga permintaannya sedikit gitu loh. Otomatis dia nanti kalau terlalu lama juga pasti akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi kondisinya kalau menurut saya itu terdampak semua di semua sektor. Mulai dari batik sampai IT juga terdampak semua. Otomatis. Dan itu juga sudah bisa dikatakan terlihat sekali itu dari beberapa lead yang masuk, ya calon-calon customer yang masuk ketika pembatasan itu terjadi. Ketika kita hubungi selalu menyampaikan hal yang sama. Jadi kita hold dulu gitu. Di project-project kebanyakan gitu. Kita tahan dulu sampai dengan kondisi membaik, kurang lebih seperti itu. Terus gimana Mbak kabarnya yang sekarang sampai saat ini? Apa masih hold atau udah mulai naik lagi dikit-dikit? Ya sampai dengan detik ini kan kita masih PPKM ya. PPKM sampai beberapa hari ke depan ya, tanggal berapa? 19 ya? Ya, tanggal 19 ya. Ya masih seperti itu yang kami rasakan. Jadi memang sulit ini Pak, masa-masa yang sulit untuk dijalankan bagi dunia bisnis dan para pekerja ini. Menurut Bapak nih, kan Bapak sudah berpengalaman dalam dunia bisnis. Menurut Bapak itu bisnis yang cocok untuk kondisi seperti ini tuh gimana Pak? Iya, jadi berpengalaman juga nggak terlalu banyak ya. Ini pengalaman saya pribadi selama ini menjalankan usaha, beberapa usaha itu untuk saat ini sebenarnya yang pertama ya, kalau kita bilang ini adalah sebuah kondisi yang memprihatinkan, sebenarnya tidak juga. Jadi saat ini itu sebenarnya adalah sebuah, menurut saya itu sebuah opportunity di kondisi yang akan datang atau di kemudian hari. Jadi saat ini kita di saat kondisi banyak sektor-sektor yang bisa dikatakan gulung tikar dan lain sebagainya, kita harus memulai. Ya, walaupun dengan berdarah-darah. Jadi kondisinya seperti itu. Walaupun dengan kondisi berdarah-darah, kita harus mencoba memulai menyiapkan produk ya untuk dijadikan senjata ketika situasi sudah pulih. Jadi harus bisa memanfaatkan kondisi ini dengan baik. Ini bisa dicontohkan ini bisnis yang bagus itu seperti apa? Ya, itu salah satu motivasi ya yang saya sampaikan tadi. Sedangkan untuk bisnis yang bagus ya, tentunya yang mengakomodir kalau saat ini yang mengakomodir kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini itu kan bisa dikatakan orang itu lebih cenderung kepada kesehatan ya. Kesehatan. Jadi bisa dikatakan bisnis yang berbau dengan kesehatan ya, terkait dengan itu entah itu booster tubuh untuk memperkuat imun lah kurang lebih. Itu sangat-sangat menjanjikan kondisi saat sekarang. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Tinggal kita bisa memulai atau enggak. Siap. Itu salah satu. Ya, salah satu itu. Salah duanya. Yang kedua usaha yang berkaitan dengan sektor online itu sendiri. Jadi contoh kalau di online itu kan kita pasti membutuhkan sebuah paket data lah, kurang lebih seperti itu ya. Artinya orang mengkonsumsi paket data di saat sekarang ini nggak ada penurunan,
karena adalah kebutuhan. Malah jauh lebih meningkat Pak ya? Bisa jadi seperti itu. Karena ada kita daring. tahu semua hal dilakukan dengan daring, dengan online. Entah itu meeting, entah itu sekolah dan lain sebagainya. Semuanya sekarang paketan. Iya, itu kemungkinan seperti itu Mas. Jadi sangat membantu sekali tadi pengalaman dan juga tips untuk Sobat Intai kalau mau memulai bisnis, kurang lebih dikit banyaknya seperti itu. Jadi ini Pak, tambahan lagi mungkin ketika kita memulai bisnis, terus kan contoh nih kita berjualan ini gelas, kan ini itu juga gelas, ini gelas, kan sama-sama gelas. Jadi menurut Bapak itu gimana nih Pak, supaya produk yang kita punya itu lebih terdepan ketimbang produk mereka dengan sektor yang sama, yaitu jualan gelas. Iya. Ini sedikit tips trik ya. Tips and tricks. Jadi memang kita seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk belajar. Itu yang pertama. Ketika kita menghadap kondisi seperti itu, kalau dari saya kita harus memiliki produk pembeda dengan kompetitor. Ya. Jadi produk yang kita jual itu harus memiliki nilai lebih daripada produk yang kompetitor jual. Itu salah satu cara. Ya. Kita mau membidik segmen pasar mana, segmen pasar menengah atau segmen pasar menengah ke atas, nah, itu bisa di pembeda ya, produk pembeda itu tadi. Supaya lebih terkesan menarik, terus mungkin juga lebih orang melihatnya itu, wow ini produknya kok beda, padahal sama-sama gelas, seperti gitu Pak ya? Iya, jadi seperti yang dilihat ini aja. Jadi gelasnya Mas Wahyu itu kan tanpa polos ya, tanpa dicetak. Sedangkan gelas saya ini kan sudah ada sudah dicetak lah, di printing ya, gelas muk seperti ini. Otomatis sangat sudah beda, nilai jualnya sudah beda. Yang satu ini bisa digunakan dijual sebagai souvenir ya, souvenir entah itu acara pernikahan atau yang lainnya, dengan yang satunya nggak bisa, otomatis nilai jualnya juga beda. Jadi harus ada pembeda. Siap-siap, sangat bermanfaat sekali. Terus mungkin juga menurut pengalaman Bapak ketika memulai bisnis itu, rintangan atau cobaan terberat itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi banyak ya. Jadi suka dukanya itu banyak. Ketika kita melakukan usaha, ya, itu yang pertama itu terkait dengan sebenarnya terkait sama diri kita sendiri, ya. Nah, itu terkait dengan konsistensi, ya, istiqomah. Nah, itu kadang-kadang memang ya sama gitu loh. Antara saya kan juga pernah bekerja dan terus saya mulai usaha sendiri, itu hampir sama posisinya. Jadi terkait untuk mengatasi hati kita sendiri, ya. Ketika kita bekerja, kita akan merasakan sebuah kejenuhan, ya. Kadang-kadang ingin untuk usaha, sama orang yang usaha juga seperti itu. Nah, itu harus kita lawan. Jadi bahwa kita udah memutuskan ya menempuh jalur yang ini, berwirausaha ataupun bekerja, ya itu harus benar-benar kita konsisten, istiqomah, dan mensyukuri keadaan yang seperti itu. Jangan setengah-setengah lah intinya. Jadi gitu Saya juga dulu pernah kerja Pak. Jadi kurir itu mungkin cobaan atau rintangan terberat saya itu ketika nganter barang jauh, habis itu mungkin bensinnya habis terus nuntut. Atau mungkin banyak bocor juga pernah. Itu mungkin juga salah satu rintangan yang mungkin berbeda dengan jenengan. Rintangan saya seperti ini, rintangan jenengan yang seperti itu. Ya mungkin sobat juga ketika yang punya bisnis juga ada rintangan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin yang punya pengalaman juga bisa ditulis di kolom komentar juga. Terus apalagi nih Pak ya? Sudah banyak nih Pak, mulai dari batik, dari IT, dari pengalaman Bapak, terus inspiratifnya juga banyak sekali, tips dan triksnya juga banyak sekali. Mungkin ini Pak, Bapak bawa enggak ini produk-produk batik atau? Oh iya, tadi ada, mungkin bisa di ini Mas,
Dari ini batik mana ini Pak yang zaman bawah ini Pak? Iya, ini batik Madura. Ya, batik Madura. Yang apa tadi, bumi apa tadi? Bukan yang Pamekasan. Oh, yang dari Pamekasan. Nanti untuk kon ya di share. Oh, nggak apa-apa, kita sediakan. Soalnya Bapak sudah memberikan banyak sekali ilmu untuk sobat-sobat Intai yang sedikit banyak pasti bermanfaat ke depannya nanti. Sebentar ya, kita tunggu. Masih dibawakan. Tadi juga mungkin kebetulan Pak tadi apa sudah menyusun strategi mau bawa batik ke sini atau memang Kebetulan aja. kebetulan aja. Jadi di Banyuwangi itu juga ada batik Pak. Dulu ibu saya itu juga pernah lomba tulis batik itu, saya lihat wah ternyata bagus juga ini batiknya. Itu ibu saya juara 1 itu Pak, sekecamatan itu, dan batiknya itu langsung Tapi diambil. di Banyuwangi ada sentra nggak, sentra industri batik? Ada Pak, di Banyuwangi itu Semacam kayak batik kampung kampung gitu ya, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pembatik ada. Jadi memang di sana itu juga budaya dan juga apa ya, warisan batik itu juga banyak sekali. Oke, jadi ini Mas Wahyu ya. Ini salah satu contoh produk kita. Jadi produk kita sudah kita kemas juga ya. Sudah ada kemasannya seperti ini, kelihatan ya. Ini bisa digunakan sebagai cindera mata ya, sebagai oleh-oleh ya, biasanya juga bisa digunakan sebagai kado ulang tahun, Mungkin kado pernikahan buat pacarnya sobat Intai juga, mungkin kalau ada punya pacar bisa dikado juga. ya. Jadi ini terus ini ada sedikit, Ini kain apa baju atau ini kain ya. masih kain? Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini Berapa meter panjangnya ini? untuk panjang 2 meter, lebar kurang lebih 1 meter. Nah, ini sobat Intai. Jadi ini adalah salah satu ciri khas daripada batik Pamekasan ya. Nah, itu seperti ini. Ini yang halus itu tadi Pak ya? Nah, ini yang lumayan halus. Tidak halus ya. Nah, itu kan kelihatan bahwa cantingnya itu tebel. Nah, itu tadi yang beda. Yang canting itu yang buat nulis itu. Ini kan tebel. Jadi cantingnya ini tebel. Ini ditulis pakai canting ini Pak? Iya, pakai canting gitu. Nah, ini ciri khas batik Pamekasan. Untuk warnanya itu lebih berani. Jadi ada warna kuning, biasanya ada warna merah ya. Itu adalah ciri khas dari Madura, batik Madura. Gitu. Ini dijual seharga berapa ini Pak kalau segini? Ya, ini untuk harganya kurang lebih di harga 75.000. Segini hanya 75.000 Pak. Wah, murah banget ini, dan dengan kualitas seperti ini 75.000. Ini bisa dibuat baju, bisa dibuat sarung juga Pak ya? Bisa. Tergantung keinginan aja gitu. Itu Mas Wahyu. Kain aja Pak, mungkin jual baju juga Pak di situ? Iya. Kalau baju kita hanya menerima pesanan jahitan aja. Jadi customer, mungkin sobat Intai mau bikin seragam itu bisa. Jadi nanti untuk motif bisa memilih ya, kita punya katalog kan, katalog nanti bisa dipilih, terus mau dibuat, dijahitkan kita juga menerima. Namanya apa ini Pak? Saya lupa ya. Namanya apa ini? Nanti brand kita Tabinako namanya. Tabinako. Ada Instagram atau mungkin ya nanti mungkin bisa ditampilkan ya. Siap, nanti di sini ya. Nanti ada websitenya Tabinako. Nanti sobat Intai kalau mau mencari cenderamata oleh-oleh buat orang tua atau mungkin kado ulang tahun, pernikahan, bisa langsung pesan. Itu lewat online juga Pak. Kalau untuk offline-nya juga melayani juga, mungkin alamatnya? Alamatnya untuk Tabinako di mana? Di Pondok Jati ya, Pondok Jati, Blok AS nomor 31 Sidoarjo.
Blok AS 31 Sidoarjo. Dari ancer-ancerannya itu dari berarti rumah sakit Delta Surya itu masuk aja terus. Pokoknya nanti tanya satpam lah Pak ya Pak. Nanti mungkin dikasih Sherlock ya. Wah siap. Ya. Kalau untuk produk IT-nya ini nggak bawa ini Pak? Ya, kalau produk IT Nggak bisa kebetulan kita nggak ada produk yang berupa hardware ataupun produk yang berupa barang, karena di IT kita lebih banyak di services atau jasa. Maintenance ya. Dan kebetulan kami juga ditunjuk salah satu perwakilan di Indonesia itu produk untuk gateway yang namanya Artika. Artika itu apa Pak? Itu tadi gateway. Oh gateway. Gateway internet. Oh ya, tahu. Jadi Artika itu gateway untuk internet. Ya mungkin untuk itu bisa dilanjutkan di segmen yang akan siap untuk jadi seputar untuk IT-nya. Ya, lebih detailnya lah. Kembali lagi Pak, tadi berbicara sedikit tentang Banyuwangi itu Pak. Memang di Banyuwangi itu juga ada batik-batik yang menarik menurut saya Pak. Dan tidak hanya batik, di sana itu kayak mungkin baju atau mungkin ikonik-ikonik yang lain yang sangat menarik untuk orang-orang yang luar dari Banyuwangi. Mungkin kalau Bapak ada waktu longgar bisa main ke Banyuwangi, mengunjungi tempat-tempat yang memproduksi UKM masyarakat sana. Ya, dan kita memang juga lagi mempersiapkan sebuah platform aplikasi juga gitu. Ini platform yang kita siapkan ini sedikit saya share aja ya. Hanya di channel Info Santai ini Pak ya? Iya. Jadi kita akan buat sebuah platform aplikasi di mana platform itu untuk UKM lah, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika sudah rilis launching mungkin bisa saya sampaikan. Bisa kita undang lagi Pak ya? Siap kita undang lagi Pak ya, buat menyampaikan platform masalah UKM lah pokoknya. Sobat sabar ya, pasti menarik dan sangat bermanfaat ini Pak ya? Ya, insya Allah. Jadi motivasi Bapak untuk memulai bisnis itu apa kok sampai sekarang itu seperti ini? Motivasi saya pribadi ya, untuk memulai bisnis itu sebenarnya berawalnya itu dari sebuah bisa dikatakan ketika saya bekerja ya, saya mengalami sebuah posisi di mana saya merasakan sudah stuck ya di posisi itu. Itu salah satu motivasi saya untuk berbelok haluan menjadi seorang wira swasta. Awalnya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sadar ya, kondisi kita hidup ini kita harus bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi itu salah satu motivasi yang dalam garis besar di kehidupan yang saya jalani. Jadi kita harus bisa benar-benar ketika hidup di dunia ini ya, itu bermanfaat untuk agama dan sesama ya, itu salah satu motivasi. Artinya apa? Artinya dengan memulai bisnis ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Itu kan juga bermanfaat untuk orang lain dan kita harus berkontribusi untuk agama kita. Itu salah satunya. Terus berarti ini juga sobat, motivasi itu penting. Jadi ketika sobat ada yang mulai bisnis, buatlah motivasi versimu sendiri yang mampu membangkitkan semangatmu untuk memulai bisnismu. Jadi seperti itu, karena setiap orang, setiap manusia itu pasti mempunyai motivasi sendiri. Mungkin melihat ibunya yang ingin dibahagiakan atau ingin dinaikkan haji, itu juga bisa dijadikan motivasi.
Terus harapan ke depan Bapak untuk bisnisnya jenengan ini gimana Pak? Ya, yang terakhir harapan ke depan. Harapan ke depan tentunya situasi saat ini ya, ujian yang bisa dikatakan dihadapi oleh semua makhluk ya, semua manusia yang ada di dunia ini hampir sama. Nah ini segera berakhir, yang pertama itu ya. Jadi kondisi pandemi ini segera berakhir ya, atau entah itu nanti dengan sebuah vaksin atau dengan terpaparnya seluruh makhluk atau seluruh manusia ya, sehingga herd immunity-nya sudah terbentuk ya. Jadi seperti virus influenza ya, yang sudah menjadi teman dalam kehidupan ini. Dan semoga ke depan untuk bisnis untuk wira swasta, khususnya kami ya, bisa recovery dan tumbuh menjadi sebuah cita-cita kami, harapan kami menjadi sebuah perusahaan yang berskala global. Jadi itu. Amin. Itu aja Pak, mungkin ada lagi? Saya kira itu. Siap. Jadi kita doakan semoga Bapak Adila yang merintis batik Tabinako dan juga IT apa namanya Pak? General Solusindo. General Solusindo itu bisa segera naik lagi grafiknya dan omsetnya jauh lebih lagi ya Pak ya. Amin. Ya cukup sekian ngosan kita pada hari ini. Mungkin Sobat Intai ada orang yang perlu kita undang lagi untuk kita ajak ngosan, ngobrol santai, bisa ditulis di kolom komentar. Saya kira cukup. Saya Wahyu Afi undur diri. Inilah ngosan, ngobrol santai.